Yang tepat, pemahaman saya dalam dunia intelektual di kampus itu mestinya bahasanya adalah memastikan. Melalui apa? Penelitiannya, penelusurannya. Betullah ini ijazahnya dipastikan asli. Nah, ini nggak ada keluar kata itu dari UGM, makanya UGM kita gugat. Ya. Dan ternyata fakta persidangan ini bukan omong-omong di luar, bukan gosip, tapi fakta persidangan membuktikan tidak ada ijazah asli yang dihadirkan. Konklusinya apa? Konklusinya tidak ada kabar bohong, berarti kabar ijazah palsu yang diedarkan oleh saudara Bambang Trimulyono itu benar. Dan buku yang ditulis oleh Bambang Trimulyono, Jokowi Undercover, yang menyatakan ijazah Jokowi itu palsu, berarti benar, karena tidak dikualifikasi lagi menjadi kabar bohong. Artinya kami beritikat baik dengan mengapresiasi sekaligus menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan DPR RI, dan kami tegaskan bahwa statement Mbak Puan atau saudara Puan Maharani bukan statement pribadi, bukan statement partai, karena itu disampaikan resmi di komplek parlemen, sehingga pernyataan Puan yang membuka aspirasi bagi segenap rakyat yang ingin menyampaikan pandangan, pendapat, aspirasi terkait pemakzulan Presiden Joko Widodo adalah pandangan resmi dari DPR. Dan sayangnya pada tanggal 22 Januari 2022 hari Senin, sejalan dengan jadwal yang kami usulkan agar bisa bertemu dengan pimpinan DPR yang terhormat, nyatanya kami tidak diterima, bahkan kami mendapatkan tindakan yang tak layak sebagai rakyat yang notabene harusnya adalah majikan dari wakil-wakil yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tentu pemirsa, segenap rakyat Indonesia sudah tahu bagaimana perlakuan tim PAMDAL, pengamanan daerah atau lingkungan di dalam komplek parlemen terhadap kami. Dan kami meyakini itu tidak mungkin dilakukan tanpa ada instruksi dari pimpinan. Karena itu kami mempertanyakan bagaimana bisa ada statement dari Ketua DPR RI yang meminta kepada kami untuk datang ke gedung DPR RI, tapi pada saat yang sama setelah kami datang, justru kami mendapatkan perlakuan yang tak layak. Perlakuan yang tidak semestinya diterima oleh rakyat yang ingin mengadukan aspirasinya, yang sebelumnya aspirasi itu dipersilahkan oleh pimpinan DPR RI. Karena itulah malam ini kami ingin memberikan respon terhadap insiden pada hari Senin 22 Januari 2022 kemarin, di mana surat juga sudah resmi kami kirimkan. Sekaligus kami ingin juga konfirmasi bahwa 22 Januari kemarin kami juga kirimkan lagi surat permohonan audiensi yang kemudian kami lengkapi dengan aspirasi pemajulan Presiden Jokowi terdiri dari dasar hukum, kemudian memuat alasan, bukti, dan urgensi, termasuk kesimpulan dan permohonan. Artinya 2 kali ya? Ya, udah yang kedua. Dan tegas dalam kesimpulan dan permohonan, kami sampaikan 3 kesimpulan dan 1 permohonan kepada pimpinan DPR RI. Kesimpulan yang pertama, kesimpulan kami bahwa saudara Joko Widodo telah terbukti melanggar konstitusi, khususnya pasal 7A berkaitan dengan perbuatan tercela karena melakukan cawe-cawe dalam Pilpres. Nanti rinciannya Bang Egy. Dan itu pengakuannya. Kesimpulan yang kedua, saudara Joko Widodo telah terbukti tidak lagi memenuhi syarat karena ijazahnya palsu. Kesimpulan yang ketiga, saudara Joko Widodo telah terbukti melakukan perbuatan tercela karena terbukti melakukan nepotisme sehubungan dengan majunya Gibran Rakabuming Raka yang tidak lain dari anak presiden, yang diloloskan melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang diketahui oleh Anwar Usman, yang tidak lain Anwar Usman adalah adik ipar dari saudara Joko Widodo dan paman dari Gibran Rakabuming Raka. Dan akhirnya di dalam permohonan yang terakhir kami meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selaku lembaga yang berwenang pada tingkat pertama untuk melakukan proses pemakzulan untuk segera menindaklanjuti proses pemajulan berdasarkan kewenangan yang melekat pada DPR.
Ini juga sudah kami kirim, bahkan secara spesifik kami kirimkan juga pada seluruh fraksi. Tanda terimanya sudah ada. Dan karena itulah malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita, pertama Profesor Dr. Egy Sujana selaku Ketua Umum TPUA untuk memberikan pandangan terhadap aspirasi dari TPUA dan mewakili beberapa elemen masyarakat yang kemarin juga ikut hadir. Kenapa mengajukan aspirasi pemajulan terhadap Presiden Joko Widodo substansinya. Dan selanjutnya nanti juga ada Bang Azam Khan untuk menjelaskan apa sih motifnya, kenapa kok harus repot-repot TPUA mewakili ya masyarakat untuk mengajukan pemakzulan. Kenapa nggak fokus saja pada tindakan yang lain, kenapa harus TPUA. Dan yang ketiga ada Buya Fikri Bararino nanti menyampaikan bagaimana sih aspirasi para alim, para ulama melihat dinamika ini. Apakah mereka ridho ya mendengar kabar ada presiden berijazah palsu begitu, atau justru ada dorongan dari ulama juga untuk segera memproses ini agar dapat dibuktikan. Kalau ternyata ada aslinya, saudara Joko Widodo juga bisa dibersihkan melalui proses yang ada di DPR. Saudara presiden bisa membawa ijazah aslinya. Saudara presiden bisa tunjukkan kepada pimpinan DPR RI. Saudara presiden juga bisa tunjukkan kepada seluruh rakyat. Dan sejak itu saudara presiden bisa bersih dari praduga berijazah palsu. Demikian pengantar dari saya, dan untuk menyingkat waktu, yang pertama kali kami persilakan kepada Bang Egy Sujana untuk menyampaikan pandangannya, dan nanti saya secara khusus juga akan menyampaikan bukti-bukti yang relevan yang berkenaan dengan penyampaian aspirasi tentang pemakzulan Joko Widodo yang seyogianya kami serahkan tanggal 22 Januari kemarin, tapi karena kami ditolak masuk, bukti itu urung untuk kami serahkan. Kepada Bang Egy Sujana dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Ahmad Khazinuddin yang dimuliakan Allah. Sahabat saya Azam Khan juga yang dimuliakan Allah, dan Fikri Bareno Ustadz insyaallah yang dimuliakan Allah untuk memberikan sudut pandang dari kaum ulama nanti. Saudara-saudara, substansinya adalah kita mengacu ke Undang-Undang Dasar 45. Mulai dari pasal 1, ayat 1, negara kita ini republik. Everybody, siapapun yang belajar pasti sudah mengerti. Re itu kembali, publik itu kita semua masyarakat, rakyat. Jadi republik itu betul-betul berkedaulatannya itu ada pada rakyat. Maka pasal 1 ayat 2, negara kita berkedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 3-nya, negara Republik Indonesia berdasar kepada hukum. Ini penting sekali di dalam berbangsa dan bernegara memakai istilah republik. Tapi kemarin kami mengalami pengertian republik rasanya komunis gitu loh. Karena represif, otoriter, dan sepertinya tidak boleh ada oposisi. Itu ciri-ciri komunis. Jadi memahami komunis bukan cuma anti Tuhannya, tapi perilaku yang bertentangan dengan kepentingan publik yang harusnya diurus. Dan bahkan kita datang karena Ibu Puan Maharani telah menyatakan, atau bahasa lainnya dalam pengertian hukum bisa dikatakan menantang, untuk yang mau memakzulkan silahkan apa bukti-buktinya, silahkan apa urgensinya gitu. Nah oleh karena itu di dalam kesempatan ini saya ingin menekankan secara serius bahwa kami datang kemarin itu menjawab tantangan, atau lebih tepat himbauan lah. Kalau disebut tantangan kan tidak elok juga.
himbauan dari Ketua DPR RI untuk menerangkan bukti-bukti apa yang pantas di dalam memakzulkan Presiden Joko Widodo. Dan urgensinya apa gitu loh. Nah, dua hal ini yang ingin saya tekankan. Bahwa di dalam pengertian tentang alat-alat bukti, nanti Adinda Asinuddin bisa sedikit lebih menekankan, atau bisa dilihatin dulu mungkin poin-poin pentingnya supaya momentumnya sistematis, bahwa kita ini betul-betul memiliki alat bukti. Sekaligus diterangkan, silakan sedikit dulu, nanti saya lagi yang menerangkannya. Baik. Jadi Terima kasih, Bang. ya, supaya nanti momentumnya pas gitu. Ya. Ada 3 isu di dalam konstitusi yang kami sampaikan aspirasinya kepada DPR. Karena di dalam ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 itu pintu pemakzulan ada 2 pintu utama. Yang pertama, terbukti telah melakukan pelanggaran hukum. Yang kedua, terbukti tidak lagi memenuhi syarat. Dan untuk perbuatan yang melanggar hukum ada beberapa, ada korupsi, pengkhianatan kepada negara, kejahatan berat lainnya, termasuk melakukan perbuatan tercela. Nah, kualifikasi yang kami ajukan itu ada 2 hal utama. Yang pertama, perbuatan tercela. Yang kedua adalah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Sebagaimana contoh di dalam ketentuan pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, calon presiden dan wakil presiden itu memiliki syarat, diantaranya harus berkewarganegaraan Indonesia, ya, berijazah minimal SMA sederajat, termasuk kemarin harusnya minimum 40 tahun, tapi karena sudah diuji MK yang 40 tahun dirubah gitu. Nah, dalam konteks ini perbuatan tercelanya apa? Perbuatan tercelanya ada 2 kualifikasi. Yang pertama adalah presiden tidak berijazah SMA, Perbuatan tercela adalah presiden melakukan tindakan cawe-cawe terhadap pemilu. Dibuktikan dengan apa? Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 dan putusan Mahkamah Kehormatan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nomor 02 tahun 2023. Ada pertanyaan tentunya dari masyarakat, dari publik, segenap rakyat Indonesia. Itu kan bukti untuk kasus Anwar Usman. Itu kan bukti untuk kasus judicial review. Kenapa dibawa sebagai bukti pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo? Alasannya demikian. Analogi sederhananya adalah demikian. Ketika kita sedang puasa saum sunnah Senin, datang saat azan maghrib, maka azan maghrib itu bisa menjadi bukti 2 perkara sekaligus. Pertama, bukti masuknya maghrib untuk memulai sholat maghrib. Yang kedua, bukti masuknya maghrib sebagai tanda berbuka puasa. Sehingga apa? Maghrib itu bisa untuk dasar melakukan buka puasa, juga bisa dijadikan dasar untuk sholat maghrib. Dan putusan MK itu memang bisa dijadikan bukti Anwar Usman melakukan perbuatan tercela, sekaligus bisa dijadikan bukti bahwa ada cawe-cawe presiden di sana. Karena tanpa putusan MK nomor 90 yang kemudian didelegitimasi dengan putusan Majelis Kehormatan MK nomor 02, Gibran nggak mungkin maju. Dan sejak awal Presiden sudah menyatakan akan cawe-cawe, tidak akan netral. Dan dengan munculnya putusan 90 judicial review itu adalah bukti bahwa Presiden cawe-cawe terbukti. Akhirnya anak Presiden bisa lolos. Sehingga putusan itu kami bawa sebagai bukti. Ini nyata cawe-cawe. Dan cawe-cawe itu dalam pandangan kami masuk kategori perbuatan yang tercela. Seorang presiden harusnya menjadi presiden bagi segenap rakyat. Jadi presiden seluruh capres-cawapres, bukan presiden bagi pendukungnya, bukan presiden hanya bagi pasangan 02 yakni Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Yang kedua, putusan ini juga kami jadikan bukti dalam konteks apa? Dalam konteks untuk membuktikan bahwa ada nepotisme di sana. Dan Bang Egy yang sebelumnya menambahkan ini memang penting, harus masuk nepotisme. Kenapa? Karena relasi putusan MK nomor 90 tidak mungkin keluar kalau tidak dikeluarkan Anwar Usman. Anwar Usman punya relasi hubungan keluarga dengan Presiden Jokowi melalui istrinya Hidayati.
Gibran punya relasi kepada Anwar Uman sebagai paman melalui bibinya atau melalui bapaknya. Sehingga putusan yang meloloskan Gibran sebagai cawapres, putusan 90, itu juga menjadi putusan yang menunjukkan adanya nepotisme. Sementara nepotisme itu sendiri di dalam konteks pilpres tentu perbuatan tercela. Nah yang ketiga, ini yang paling utama, yang sudah kita suarakan sejak di PN Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Tinggi Semarang, sampai Mahkamah Agung. Apa itu? Ya, ini presiden telah terbukti tidak lagi memenuhi syarat. Kenapa? Karena presiden terbukti melalui putusan pengadilan ijazahnya palsu. Kenapa ijazahnya palsu disimpulkan demikian? Karena aslinya tidak pernah ada. Apa argumentasi? Yang pertama, sebelumnya Bambang Tri dan Gus Nur didakwa dengan pasal berlapis, kabar bohong, penodaan agama, ITE. Tetapi sampai pada tuntutan Gus Nur didakwa dengan dituntut 10 tahun dengan kabar bohong, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Divonis berapa? 6 tahun. Kami mengajukan upaya banding. Oleh Pengadilan Tinggi Semarang dianulir putusan Pengadilan Negeri Negeri Surakarta. Tidak ada lagi pasal kabar bohong, yang ada hanya delik menyebarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. ITE. Pasal 28 ayat 2, junto 45A ayat 2 Undang-Undang ITE 19/2016 yang merupakan perubahan 11/2008 yang belum lama ini diubah lagi begitu. Konklusinya apa? Konklusinya tidak ada kabar bohong, berarti kabar ijazah palsu yang diedarkan oleh saudara Bambang Trimulyono itu benar. Dan buku yang ditulis oleh Bambang Trimulyono, Jokowi Undercover, yang menyatakan ijazah Jokowi itu palsu berarti benar, karena tidak dikualifikasi lagi menjadi kabar bohong. Itu argumentasi yang pertama. Argumentasi kedua, secara proses persidangan bahkan ada saksi ahli agama dari jaksa yang menyatakan siapa yang mendakwa harus membuktikan, dan posisi jaksa mendakwa menuduh Bambang Tri dan Gus Dur mengedarkan kabar bohong berupa ijazah palsu, maka jaksa punya kewajiban untuk membuktikan kabar benarnya. Kabar benarnya apa? Ijazah asli. Maka jaksa punya kewajiban untuk menghadirkan ijazah asli dalam persidangan. Dan ternyata fakta persidangan ini bukan omong-omong di luar, bukan gosip, tapi fakta persidangan membuktikan tidak ada ijazah asli yang dihadirkan. Konklusinya berarti tidak ada ijazah aslinya. Nah, sampai situ. Dan yang terakhir, putusan ini sudah dikuatkan oleh Mahkamah Agung sehingga sudah punya kekuatan inkrah. Karena itu proses yang bisa untuk memberikan ruang kepada saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya hanya dua: proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sedang bergulir hari ini, proses politik di DPR. Dan karena itulah kami ingin mempercepat dengan proses di DPR agar juga ada kepentingan bagi saudara Joko Widodo untuk membela diri dan segera menunjukkan ijazah aslinya. Begitu Bang, lanjut. Ini bundel-bundel hasil putusan pengadilan. Jadi saudara-saudara, konstruk hukumnya atau bangunan hukumnya dalam perspektif Undang-Undang Dasar 45 itu termuat dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau saya membagi ada 3. 1 pelanggaran hukum. Di dalam pelanggaran hukum itu ada 5 poinnya. 1 mengenai pengkhianatan terhadap negara, 2 tindak pidana, 3 korupsi, dan ada yang tercela ini. Nah, yang kelimanya itu tidak memenuhi syarat. Tapi saya bagi 3, pelanggaran hukum tersendiri, perbuatan tercelanya tersendiri, supaya fokus gitu loh. Yang ketiganya tidak memenuhi syarat. Nah, ini kategorinya administratif. Nah, dalam konteks ini, tawaran gagasan saya untuk menegur administratif itu ada kelembagaan yang namanya ombudsman. Jadi ombudsman suatu saat kalau kita sepakat nanti kita datangi hanya untuk menegur DPR. Kenapa DPR kita datang, kita udah bikin surat, kok nggak dilayani? Itu administratif. Lembaga layanan publik. Nah,
Ya, itu untuk bidang administratifnya. Yang kedua, DPD. Nah, DPD kita harapkan berperan dalam hal ini. Di DPD yang saya ketahui ada lembaganya namanya BAP, Badan Akuntabilitas Publik. Jadi kita perlu datangi juga DPD untuk supaya bagaimana pertanggungjawaban publik yang mereka urus itu, karena DPD punya kewenangan ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, dalam konteks ini yang fungsional untuk itu secara kelembagaan adalah DPR. Tapi kita ke DPR kemarin diabaikan, kurang lebih begitu. Surat nggak dijawab, kita datang langsung malah dihadapi dengan kekerasan, ya. Nah, untuk itu DPD sebagai Badan Akuntabilitas Publik punya kewenangan setidaknya bisa berkoordinasi dengan DPR, karena satu kelembagaan, di gedungnya juga sama di Senayan. Kok begini cara menanganinya gitu loh. Jadi kita berharap nanti DPD sudah kita surati, mudah-mudahan Ketua Badan Akuntabilitas Publiknya kan Saudara Tamsil Lindrung. Jadi tolong direspon surat kami secara cepat, ya, jangan kayak DPR, ya. Nanti kita juga sisi lain menegur lewat ombudsman. Nah, poin pentingnya adalah di dalam konteks perbuatan tercela itu yang kita punya alat bukti adalah ijazah yang kita duga kuat tidak dimiliki oleh Presiden Joko Widodo. Nah, kalaupun ada, diduga itu pasti palsu. Seperti yang di UGM, ada foto yang ditertera di situ, foto bukan dirinya Jokowi, tapi diakui itu Joko Widodo. Nah, ini kan dirinya sendiri aja ditipu gitu loh. Ya, dia telah menipu dirinya sendiri. Semua orang tahu. Nah, sisi lain UGM-nya saya kritik secara intelektual. UGM itu kan universitas yang bagus, the best lah ya. Dan masuk kategori yang harusnya pendekatannya itu intelektual. Tetapi ketika rektor menjelaskan dalam satu konferensi persnya, itu menyatakan pihak UGM meyakini, ya, ijazah Jokowi asli. Kata meyakini ini tidak lazim dalam dunia universitas. Itu wilayah keimanan, wilayah pilihan-pilihan dalam orang-orang yang mempercayai sesuatu atau tidak mempercayai sesuatu. Yang tepat, pemahaman saya dalam dunia intelektual di kampus itu mestinya bahasanya adalah memastikan. Melalui apa? Penelitiannya, penelusurannya. Betullah ini ijazahnya dipastikan asli. Nah, ini nggak ada keluar kata itu dari UGM, makanya UGM kita gugat, ya. Untuk yang ketiga, ini jilid ketiga. Jilid pertama tahun 2020, diputusnya 2021. Kemudian masuk lagi tahun 2022 kita gugat. Kemudian ketika sedang menggugat, Gus Dur dan Bambang Tri ditangkap. Kita cabut karena nanti dua fungsi jadi hilang, saksi dan alat-alat bukti. Nanti kita pasti ditolak. Jadi sebelum itu terjadi, supaya 0-0 sering, nah kita cabut dulu. Biarlah berproses yang pidana, karena dengan orang ditangkap itu menjadi peristiwa pidana. Maka beban pembuktian ada pada jaksa gitu loh. Ya. Jaksa dapetinya lewat BAP dari kepolisian. Nah, ketika di dalam ruang sidang bisa dikonfirm banyak bukti-bukti di YouTube dan lain sebagainya itu, ketika saya mempertanyakan kepada jaksa melalui majelis hakim, mana ijazah aslinya Jokowi? Karena seperti yang tadi diterangkan oleh Adinda Ahmad itu kan
tidak menunjukkan, tidak memperlihatkan, tidak ditampilkannya ijazah aslinya Jokowi oleh kejaksaan. Karena jaksa yang punya otoritas menuntut orang dan kemudian memastikannya kepada majelis hakim untuk diputuskan. Nah, harusnya dengan pendekatan pasal 143 KUHP, jaksa di dalam membuat dakwaan itu mesti lengkap, mesti cermat, mesti jelas. Itu yang tidak dimiliki dalam kapasitas sebagai jaksa mendakwa orang. Ini kan berarti sewenang-wenang jaksa ini. Nah, ingin saya buktikan kesewenang-wenangannya pada saat itu, maka saya panggil jaksa ke depan hadapan hakim. Saya panggil saksi-saksi yang ada juga, terutama waktu itu kepala sekolah dari SMP atau SMA yang Jokowi merasa sekolah dapat dari situ ijazahnya. Di depan hakim, disaksikan jaksa, disaksikan kami para advokat. Saya bertanya kepada majelis hakim, mana ijazah aslinya Jokowi? Kepada jaksa. Jaksa nggak bisa menjelaskan, hanya menunjukkan fotokopi yang dilegalisir. Nah, pada waktu itu saya bertanya lebih jauh, jika ada fotokopi bahkan dilegalisir tetapi tidak ada aslinya, ini suatu keanehan, nggak masuk akal, nggak mungkin gitu loh. Nah, ini yang kita duga kepastian palsunya itu jelas di situ gitu loh. Dan hakim kalau menurut logika yang sehat, logika sehat itu menurut saya didampingi dua hal penting. Satu, fakta-faktanya bagaimana. Yang kedua, data. Jadi data dan fakta amat sangat membantu logika kita ini menjadi sehat di dalam menilai sesuatu. Namanya judgment. Itulah hakim itu disebut judge. Itu hakim itu artinya yang mempertimbangkan dan memutuskan. Tapi anehnya lagi, udah tidak punya ijazah asli, berarti dakwaan jaksa sebenarnya gugur demi hukum melalui pasal 143 KUHP, tetapi hakim tetap memutuskan tuntutan yang 10 tahun diputus 6 tahun di PN. Nah, kita banding, ternyata banding sependapat dengan kita dalam perspektif tidak adanya berita hoak yang membuat gaduh, tidak ada. Karena memang tidak ditampilkan ijazah aslinya. Kalau ijazah aslinya ditampilkan, kita yang salah. Paling tidak klien kita yang salah. Dan silakanlah dihukum. Pantas. Bahkan Bambang Tri menantang silakan ditembak kepalanya. Nah, itu fakta-fakta dan by data, karena Bambang Tri melalui penelitian sehingga dia bisa memastikan gitu loh. Masa lawannya UGM tiba-tiba meyakini gitu loh. Itu ndak logik secara ilmu hukum ya. Oleh karena itu di dalam konteks persidangan ini patut diduga hakim juga jadi ketakutan barangkali karena menyangkut tekanan dari yang kita lawan ini presiden ya. Presiden bisa mungkin cuma telepon Mahkamah Agung, dugaan saya begitu. Mahkamah Agung juga punya mentalitas yang tidak setara dengan presiden, padahal kalau menurut teori trias politika, eksekutif presiden, legislatif DPR, yudikatif itu Mahkamah Agung dengan turunannya peradilan itu. Itu artinya setara mereka. Pembagian kekuasaan namanya. Tetapi faktanya yang namanya Mahkamah Agung turunannya pengadilan negeri yang paling terbawahnya itu telah terintervensi. Harusnya kan bebas demi hukum. Harusnya bebas. Orang nggak ada yang nggak ada yang nggak bener kok dari mubahalahnya ulama kita Gus Nur itu dengan Bambang Tri.
perlu diketahui Gus Nur itu hanya kepo gitu, ingin tahu yang sangat mendalam sehingga menggerakkan dirinya untuk memanggil Bambang Tri. Apa kau berani dilaknat oleh Tuhan, oleh Allah? Kalau kau nggak benar, berani, kata Bambang Tri. Kalau gitu kita mubahalah. Siap mubahalah, ditembak mati pun siap, katanya. Nah, terjadilah mubahalah, dan mubahalah itu diatur di dalam surat Ali Imran ayat 61. Ada di Ali Imran, Quran membenarkan peristiwa mubahalah. Nah, akan tetapi kesaksian dari ahli agama dari yang dibawa oleh jaksa itu tidak memahami substansi mubahalahnya. Dia hanya menyatakan mubahalah itu harus dua belah pihak. Kalau nggak ada satu pihak, tidak terjadi mubahalah. Iya, saya sepakat untuk itu. Tapi substansi mubahalah yang dimaksud oleh Gus Nur dan Bambang Tri, dia bermubahalah di antara dia. Ya, bukan menantang ke Jokowinya. Kan tadi ingat dong logika keponya dari Gus Nur, pengen tahu dan pengen ada kepastian, lu bener apa enggak nih Bambang Tri, gitu loh. Hablum minallahnya itu dengan hablum minannasi dengan Bambang Tri itu. Jadi secara kesyaratan yang dimaksud mubahalah juga nggak ada yang dilanggar, ya, karena dia mubahalah di antara mereka dua belah pihak itu, dan siap nanggung azab lagi. Jadi yang punya berkepentingan di sini Jokowi tidak datang bukan berarti dia tidak kena azab, karena yang dipersoalkan substansinya ijazah palsunya dari Jokowi, dodo gitu loh. Ini ilmu hukum dan kita menampilkan saksi-saksi yang kompeten, misalnya Rocky Gerung, relatif semua orang tahu Rocky Gerung, ahli filsafat. Kita hadirkan Profesor Aceng, ahli bahasa dari UPI Bandung. Kita hadirkan Dr. Taufik, ahli pidana dari UNS Solo. Jadi oleh karena itu proses pembuktian dan kesaksian kita itu sangat prosedural, memenuhi unsur KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ya. Sementara pihak sana jaksa tidak memenuhi syarat. Tadi pasal 143 mendakwa orang sembarangan aja. Nah, harusnya hakim yang memeriksa dan memutuskan bebas. Nah, tetapi faktanya demikianlah. Inilah Indonesia, ya, yang masih subordinat, mentalitas budaknya itu masih kuat sekali, mentalitas tentang kemandiriannya tidak terjaga, merasa gajiannya, merasa pendapatannya yang memberikan presiden gitu loh sebagai pemerintah. Nah, ini poin penting yang mendasar secara konstruk hukum. Harusnya yang tadi sudah diterangkan Adinda Ahmad Kasinudin itu kan bahan fakta-fakta yang objektif, tidak karena dikarang atau berpihak, karena sudah dilalui lewat persidangan sehingga menjadi data-data. Nah, saudara-saudara, kategori hukum itu ada di pasal 7A, itu menyebut perbuatan tersebut tercela gitu loh. Tercelanya everybody sudah memahami. Jangankan kelas kita, profesor doktor atau sarjana hukum, kelas anak SMP SMA juga udah paham kalau berbohong itu sangat tercela. Karena sejak awal kita diajarkan dari mulai orang tua adalah kejujuran. Nah, ini di sini jelas Jokowi 3 nilai sekaligus, yaitu kejujuran, kebenaran, dan keadilan tidak diterapkan sebagai etika tertinggi dari peristiwa hukum. Jadi kalau udah satu situasi tidak jujur, tidak benar, tidak adil, maka dipastikan pelanggaran hukum terjadi. Outputnya disebut tercela. Nah, di sisi lain yang tercela itu kaitannya dengan
Misalnya hilangnya rasa malu di depan umum melakukan perbuatan asusila misalnya. Nah, itu tercela juga. Nah, tercelanya Jokowi secara hukum masuk kategori administratif dalam pengertian ijazah. Nah, ini menjadi syarat yang kedua dalam perspektif hukum pasal 7A, yaitu syarat sebagai presiden menurut pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, itu syarat yang dipastikan harus punya ijazah. Itu paling minimal. Makanya waktu itu kami tidak gugat yang UGM. Yang kita gugat tuh SD, SMP, SMA yang sebagai syarat disebut oleh undang-undang. Jadi persyaratan yang disebut undang-undang tidak dipenuhi oleh Jokowi dengan dibuktikan ijazahnya palsu. Maka elemen atau unsur hukum yang terdapat di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 terpenuhi. Mari kita adu argumentasi secara ilmu hukum. Jadi jangan seperti ada sahabat saya Profesor Jimli menuduh kita ini panik, takut kalah, capek. Kita ini nggak ada urusan copras capres. Orang dari tahun 2020 itu copras capres apa? Tahun 2020 mana ada yang mau tahu copras capres si fulan yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nggak ada. Jadi itu terbantahkan. Kemudian Saudara Yusril juga mengatakan ini tidak konstitusional, memakjulkan ini. Tidak konstitusional gimana? Orang udah diatur pasal 7A. Jadi cara pandangnya itu saya tidak merendahkan mereka, tetapi bagaimana sudut pandangnya untuk mengatakan begitu gitu loh. Ya. Oleh karena itu dari fakta yang ada seperti ini seharusnya DPR ini yang bisa mengambil keputusan politik dan kemudian ada MPR-nya juga untuk bisa bersidang, apakah kategorinya bisa sidang istimewa itu soal lain, tapi yang paling utama adalah kami telah bawa bukti-bukti gitu loh. Kami telah berupaya membuktikannya lewat peristiwa peradilan. Jadi dijamin unsur kejujurannya, kebenarannya, dan keadilannya. Bukan statement-statement di medsos atau apa, enggak. Penjelasan yang punya nilai hukum di pengadilan, bukan di luar pengadilan. Itu namanya otentik, orisinil. Ya. Jadi tidak bermaksud menggurui atau mendikte, kami hanya menjelaskan. Harusnya kalau dialog ini atau penyampaian ini didengar oleh Puan Maharani dan anggota DPR lainnya, harusnya tergerak menggunakan hak angketnya kah, hak interpelasinya kah, hak dengar pendapatnya kah, memanggil Presiden Jokowi. Karena sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, sepanjang yang saya tahu, 7 kali ganti presiden dan ribuan anggota DPR berganti sejak tahun 1955, sejak awalnya ada pemilu, belum pernah memanggil presiden untuk dimintai pertanggungjawabannya. Belum pernah. Ya, jadi dalam perspektif itu, yang karena perbuatannya. Kalau yang Habibie pertanggungjawaban umum sebagai presiden, itu lain. Ini yang saya maksud pertanggungjawaban presiden karena ada perbuatan tercela gitu loh. Belum pernah ada, belum ada. Ini baru kita mau buat sejarah ini harusnya. Tapi mereka barangkali ya ini subjektif ya, tetapi bisa diungkap sebagai satu analisis. Kalau ini terungkap, mereka memandang kita ini yang unggul gitu loh. Dalam satu kelompok komunitas sosiologisnya, mereka kok DPR nggak bisa lebih bagus dari kita gitu loh. Kan harusnya bisa dia. Dia punya tenaga ahli, punya segala macam kok DPR itu. Ya, punya anggaran, dia bisa nganggarkan kok. Tapi nggak bisa ungkap ini gitu. Nah, itu kedengkian politik menurut saya yang tidak tepat. Nah, atau analisis yang kedua bisa jadi
yang dianggap perseteruan Megawati dengan Jokowi ini drakor, drama Korea atau drama kotor kalau ada, ya. Iya dong. Pura-pura doang. Pura-pura saja. Karena dua indikasinya, baik Jokowi maupun Mega. Kalau Mega betul ribut dengan Jokowi, sebentar, tinggal dia cabut mandat petugas partainya dicabut, itu juga udah kolab pasti presiden. Kenapa? Karena menurut Undang-Undang Dasar 45 berkait dengan presiden dicalonkan atau diusulkan oleh partai atau gabungan partai. Itu konstruknya. Nah, yang mengajukan Jokowi siapa? PDIP sebagai petugas partai. Kan sebentar, nggak usah repot-repot, nggak usah Puan juga nanya-nanya bukti apa segala macam. Kalau memang mereka ada slack, ketersinggungan satu sama lain, cabut surat mandatnya. Kolab dia, tidak punya legitimasi sebagai presiden. Tapi nggak dilakukan sama Mega. Cuma uap-uap, omon-omon. Nah, ini baru omon-omon gitu loh. Ya. Cuma di medsos, di apa, omon-omon. Jadi saya tantang Ibu Mega sebagai negarawati. Nah, kalau laki kan negarawan. Ya. Bagaimana Anda sebagai negarawati, Sebagai presiden keempat. sebagai presiden keempat ya? Kelima apa keempat? Keempat ya? Kelima? Kelima SBY. Enam, SBY ke-6. Soeharto. Kelima deh. Kelima deh. Ke-6 karena Gus Dur yang ngamuk nanti Gus Dur. iya. Jadi Gus Dur yang ke-7. Siapa? Jokowi. Iya. Gus Dur ke-4. Bukan, Gus Dur ke-5. Keempat, kelima. Megawati lah. Gitu lah. Masa gitu aja lupa. Lanjut, Oleh karena itu, lanjut. dalam perspektif ini buktikanlah Anda sebagai negarawati ya, yang betul-betul jangan bangsa tadi terkecoh. Nah, sisi lainnya dari sudut pandang Jokowinya, Jokowi tidak pernah menyatakan bahwa ucapannya dulu itu salah. Apa ucapan yang salah? Dukung Ganjar. Kan sebelumnya yang dukung gadag-gidik kesana kemari kan Jokowi. Jokowi belum pernah menyatakan apa yang dulu saya ucapkan, apa yang dulu saya nyatakan dukung rambut putih. Ya, salah. Sekarang saya benar-benar dukung Prabowo. Itu baru top. Artinya masa kategori tercela juga? Iya dong, bohong. Ya. Nah, maka saya jadi kasihan dengan Prabowo. Bisa aja jadi aduh ya Allah, kena PHP terus. 2014 PHP ya dari Megawati yang dijanjikan di batu tulis nggak kejadian. Ya, itu janji buat ke Prabowo nggak. Tetap muncullah Jokowi di situ. Coba bayangkan. Ya. Kemudian mungkin dijanjiin lagi 2019 kalah lagi ya. Sekarang mau maju lagi udah punya harapan. Nah, inilah Prabowo menurut dugaan saya kenapa mau orang banyak tidak menilai secara cermat menurut saya. Prabowo mau karena ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi tentang umur. Ada yang gugat mengenai batas tertinggi dulu. Tertinggi. Batas bawah. Batas tertingginya 70 tahun, batas bawahnya 40 tahun. Nah, inilah cara Jokowi dengan sangat cermat menurut saya. Jadi banyak orang keliru melihat Jokowi pelongo-pelongo. Ini saya kira cermat dia itu. Iya, cermat ini bukan pandainya, liciknya. Itu kalau kau nggak mau terima Gibran, kau juga nggak bakal maju. Ini yang bisa. Terus Paman Usman. Paman Usman. Maksimum 70 tahun. Oh iya. Prabowo lewat. Iya. Gitu loh. Lewat. Gibran yang malah boleh. Nanti Gibran misalnya jadi wakilnya Ganjar misalnya. Begitu bisa. Tapi nggak mau gitu. Nah, ini contoh. Jadi tapi mudah-mudahan Prabowo kan cerdas, jenderal. Mungkin ada pertimbangan lain ya. Karena misalnya dengan menggandeng Gibran dapat perhatian penuh dari presiden
dapat perhatian cawe-cawenya dari presiden sehingga dia pasti pede dimenangkan. Nah, dan itu yang udah terjadi, ASN segala macam banyak dikondisikan ya. Bahkan di Taipei kertasnya sudah sampai dan sudah dicoblos lagi. Itu kan bagaimana pemilu di Indonesia ini, bagaimana coba? 2 bulan sebelum kejadian sudah tahu dicoblos. Astagfirullahaladzim. Nah ini terjadi di Indonesia. Terus pimpinan-pimpinan partai semuanya tidak bisa berargumentasi yang cerdas. Kok ikutin aja gitu loh. Nah, karena dugaannya para menteri itu tersandera. Itu ya. Misalnya ketua partai Golkar tersandera oleh minyak goreng, kan ada yang ngomong itu. Ya, kemudian Julhas ya pan tersandera pernah kasus dulu yang hutan kayak apa, itu orang banyak tahu itu, ya. Apalagi lah semua punya tersandera. Saya nggak tahu kok SBY kok jadi ABG juga tuh. ABG itu anak buah Gibran. ikut ke situ semua ya. Apa ini yang menjadi klausulnya apa? Saya belum paham kali itu. Dia yang mencat juga. Ya, juga Megawati mungkin nggak berani keras karena dugaan kasus BTS itu suaminya Puan terlibat, tapi nggak diproses kita lihatnya dan lain sebagainya lah banyak. Ya, jadi kemampuan memanage untuk membuat orang tak berdaya, tak berkutik itu harus diacungkan jempol. Jokowi jagoan gitu tuh. Mampu, mana coba ketua partai yang berani ngelawan dia? Ya, kecuali kita lah yang betul-betul menekankan kejujuran, kebenaran, keadilan. Jadi saudara-saudara tidak bermaksud sok tahu, tapi semuanya itu Anda punya otak, punya hati. Apakah benar yang saya sampaikan? Kalau nggak benar ya bantah aja dengan podcast lagi, jangan terus dilaporin polisi, blow on itu ya. Ya kan ada cover both side. Apa yang harus disampaikan? Dan saya tidak menuduh siapa-siapa. Ini analisis namanya. Dijamin pasal 28 huruf E, bebas berpendapat, lisan maupun tulisan. Nah sekarang saya lisan. Nah jadi kembali kepada konstruk hukum dalam proses pembuktian bahwa Jokowi confirm sampai detik ini. Saya memastikan ya, bukan meyakini, memastikan Jokowi ijazahnya palsu. Kecuali Jokowi tanggal 25. Ini ada kesempatan. Besok lusa, hari Kamis. Dalam pengertian tanggal 25 Januari jam 10. Saya tunggu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bawa ijazahnya itu. Yang asli. Ya, dan beri surat kuasa kalau Anda nggak datang kepada siapa yang Anda kuasakan. Titip ijazahnya sama si Fulan itu atau si Fulani. Ya. Tapi tidak cukup membawa ijazah, harus kita forensik juga. Iya dong. Itu udah otomatis nanti. Jadi dalam pengertian hukum kita confirm, memastikan Jokowi tidak punya ijazah ataupun kalau ada ijazahnya palsu. Nah, ini confirm secara ilmu hukum. Bukan kata Egy Sujana, udah capek pembuktian kita ini 2 tahun terakhir ini kan proses pembuktiannya itu. Ya, nah siapa yang mau bantah boleh masukin proses peradilan juga dong. Ini kan kita gugat perdata. Anda punya hak, Anda gugat intervensi, boleh. Mari kita bertarung secara intelektual di pengadilan. Nah kalau nggak ada yang berani gugat intervensi, kau jangan omong kosong besar depan kita, ya. Ya omon-omon aja itu mah. Itu bukan omon-omon lagi, imin-imin gitu. Jadi saudara-saudara dengan hormat secara intelektual ya, kita tidak terlalu tegang, perlu ada sedikit hal-hal yang sifatnya menghibur kita sendiri secara intelektual tapi masih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang terakhir dalam perspektif spiritual kita meyakini, nah ini boleh kalau ini meyakini karena ada di Al-Quran, masuknya rukun iman gitu, percaya meyakini akan Al-Quran sebagai wahyu Allah. Di dalam surat Az-Zariyat ya,
surat ke-51 ayatnya 10 dan 11 itu terkutuk orang-orang yang berdusta. Maka orang itu sesungguhnya bodoh dan lalai. Boleh lihat Al-Quran. Saya meyakini betul ini wahyu Allah kok mampu menembus dimensi psikologi yang udah ribuan tahun lalu disampaikannya atau diberitakannya atau diwahyukannya. Kok update sampai hari ini tuh dan diduga 100 tahun ke depan 1000 itu pasti begini juga. Apa yang nggak terkutuk? Apa yang nggak tercela? Bahasa sekarangnya bisa juga itu tadi salah satunya ijazah palsu. Dia dusta. Dusta itu identik kepalsuan. Jadi siapa yang berdusta di sini kita sudah tahu. Dan itulah kebodohannya gitu loh. Apa kebodohannya? Dia nggak menyangka ini bisa terbongkar. Kan harusnya dia bisa memprediksi dong. Dan dia bisa mengukur secara moral. Kok berani untuk memalsukan ijazah itu kan luar biasa kebodohannya gitu loh. Ya. Ada pelawak Komar namanya. Di penjara. Dia udah tahu jelaslah kebodohannya. Ya. Anggota DPR juga waktu itu ya. Kemudian ada yang dari Sumatera Utara, calon gubernur di drop karena ijazahnya palsu. Nah, mestinya dengan proses pembuktian seperti ini sebenarnya sudah pengadilan rakyat. Inilah pengadilan rakyat tuh ya begini. Ya, formalnya ada di pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai kasasi itu formal. Tapi substansinya ini pengadilan rakyat bantah bagi Jokowi yang mau membelanya juga buzzer-buzzernya bantah dengan fakta-fakta, data-data dan bukti-bukti. Fair, kita berdemokrasi di sini istilah. Kita negara hukum tadi ya. Pasal 1 ayat 3. Nah, oleh karena itu dalam perspektif hukum sudah dapat dipastikan ini perbuatan tercela. Inti dari tercela adalah dusta. Orang yang dusta adalah bodoh dan akhirnya lalai. Nah, ini kelalaian dia, ya, nggak merasa bisa terbongkar, apalagi jadi presiden. Nah, sisi lain buat kita rakyat yang tidak mempersoalkan ini, itulah rakyat juga yang bodoh, rakyat yang lalai, rakyat yang dusta terhadap eksistensinya sebagai manusia. Kita dusta mengakui tidak ada Tuhan selain Allah. Kita dusta menyatakan tidak ada yang ditakuti selain Allah. Lam yasha illallah. Faktanya kita takut kepada selain Allah. Itu dusta juga kita. Kita dusta la ilaha illallah. Nyatanya ada ilah-ilah lain selain Allah. Maka kita masuk kategori orang-orang bodoh dan lalai. Apa lalainya? Nggak sholat, nggak puasa, dan lain sebagainya. Banyak sekali orang Islam begitu. Ya, menurut penelitian, 75% orang Indonesia tidak sholat. 73% tidak bisa baca Quran. Ini hasil penelitian dari Monash University, ya, di Melbourne, Australia. Nah, untuk itulah kesempatan ini masih ada waktu. Presiden Joko Widodo yang masih kami hormati, maka kami pakai pendekatan hukum. Datanglah hari Kamis, besok lusa, buktikan ijazah Anda asli. Jika enggak, Anda juga gentle dong. Udahlah, daripada susah rakyat Indonesia gaduh terus, Anda mengundurkan diri. Di sini yang disebut urgensi. Apa urgensinya? Urgensinya tanggal 14 itu pemilu. Jika Jokowi masih presiden, dipastikan bela anaknya. Nggak mungkin nggak bela anaknya. Karena anaknya capres, cawapres. Itu nggak mungkin dia nggak bela anak. Dia udah janji kok untuk cawe-cawe. Bahkan udah berani melawan opini publik tadi. Dia tidak kepada republik. Negaranya bukan lagi republik. Dia sudah monarki.
Makanya disebut politik dinasti. Jadi itulah saya kira mudah-mudahan jangan ada salah paham. Kalaupun ada berarti pahamnya yang salah. Ya gitu. Tidak boleh salah paham, apalagi pahamnya salah. Ya, kita adalah penegak kejujuran, kebenaran dan keadilan. Tidak ada kepentingan apapun kita di sini kecuali untuk ridha Allah turun pada kita untuk kita disayang oleh Allah. Karena kita berani kulil haq walau kana muran. Berani menyampaikan kebenaran di hadapan pemerintah atau penguasa yang zalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Bang Azam, saya ingin merefresh sejenak bahwa sebelumnya kita semua kalau ditanya apakah ijazah presiden asli, kita tidak akan bisa membenarkan atau membantahnya karena kita memang tidak pernah melihat wujud aslinya. Dan kami dulu waktu mendampingi Saudara Bambang Tri dan Gus Dur berharap kami bisa melihat langsung ijazah asli itu. Kenapa? Karena bagi kami eksistensi bangsa dan negara ini lebih penting ketimbang Gus Dur dan Bambang Tri. Kalau Bambang Tri dan Gus Dur di penjara bukan hanya 6 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 20 tahun, nggak ada masalah. Asalkan ijazah aslinya bisa kami lihat. Sehingga selamatlah Republik ini dari sejarah pernah dipimpin oleh presiden berijazah palsu gitu. Tapi nyatanya tidak demikian. Karena itu semua rakyat ini kalau ditanya apakah presiden berijazah asli, mereka juga tidak akan tahu karena tidak pernah melihat. Dan karena dasar itulah kami membawa proses hukum, dan dalam proses hukum sudah dibuktikan tidak ada ijazah aslinya. Baik, selanjutnya kepada Bang Azam untuk menyampaikan apa sih motif kita capek-capek TPUA dari dulu ngurusin ijazah, ngurusin pemakzulan, dan tolong dibantah juga ya fitnah bahwa kita itu takut kalah pilpres, panik dan sebagainya. Silakan Bang Azam. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebenarnya tadi sudah disampaikan cukup lugas, jelas, detail, mulai dari Ustadz Ahmad Khozinuddin maupun Prof. Egy Sujana. Namun, ada hal yang penting juga harus diketahui oleh publik, bahwa publik ini, rakyat ini punya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Tentu Dewan Perwakilan Rakyat ini adalah wakil dari rakyat Indonesia yang berjumlah 280 juta. Nah, konteksnya jangan sampai DPR ini mengkhianati benar-benar hanya karena adanya kepentingan. Nah, sebab apa? Informasi juga yang kita dapat katanya reses sudah dinaikkan hampir 700 juta setiap 2 bulan lebih. Artinya setahun 5 kali per orang. Kali 570 ya. 5. Ya bukan miliar, T. Ya. Jadi 1 tahun bisa terima 3 miliar kurang lebih per satu orang. Kalau dikali 575 kan sudah 1,5 triliun lebih kira-kira. Itu gitu doang ya. Artinya untuk kepentingan konstituen ya. Wallahu a'lam bishawab, apakah benar disalurkan atau tidak. Maka dari itu tentu kembali tadi yang menyinggung soal Prof. Egy maupun Ustadz Ahmad Khozinuddin soal masalah PDI yang paling besar. PDI ini semua partai, terutama PDI yang saya katakan memiliki ADART. Di ADART PDI itu di pasal 25A itu jelas. Artinya kalau sudah masuk di PDIP sebagai pengurus, maka keluarganya itu bagian dari itu. Jika tidak atau pindah, maka harus dipecat. Dan itu banyak sudah kader yang sudah dipecat, termasuk yang terbaru adalah Budiman Sujatmiko. Itu salah satunya. Jadi seharusnya dengan pasal 25A ADART itu Jokowi, Kaesang, Bobi maupun Gibran sudah harus dipecat. Nah, ini kekhawatiran kita juga, ada kekhawatiran ini yang terselubung seolah-olah pecah, seolah-olah ada konflik. Tapi mereka rupanya bermain dua kaki. Nah, ini yang kekhawatiran kita juga, harus rakyat juga apakah ya dalam konteks ini. Namun kembali kepada persoalan yang artinya legalitas kemarin datang ke DPR RI tanggal 22 pagi sampai siang dan terjadi kegaduhan itu sebenarnya
dibuat oleh Pamdal sendiri dari DPR RI yang sampai terjadi gontok-gontokan terhadap rekan-rekan TPUA yang artinya konstitusional, konteksnya sudah mengirimkan surat tanggal 17 dan 22 kita datang, yang intinya datang tersebut ingin ditindaklanjuti surat tersebut dengan isinya tentang pemakzulan. Nah, konteks pemakzulan tadi sudah disinggung oleh Ustadz Khozinuddin Ahmad Ghazin dan Prof. Egy yang tadi detail juga, tentu kaitan 7A. Kaitan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A itu kan paling poin korupsi ya tidak ini, tapi tercelah. Dan tercelah itu sudah tadi jelas, panjang sekali diceritakan gitu loh ya. Nah, tinggal mekanisme dari 7A itu turunlah ke 7B. Nah, dari 7B itulah mekanisme itu pihak DPR mengajukan kepada MK, Mahkamah Konstitusi, untuk diproses dan dikembalikan lagi kepada DPR. Lah, disitulah pemakzulan itu ada. Nah, kalau bicara pemakzulan, impeach, tentu tadi sudah dibuktikan di atas meja bahwa ada banyak bukti. Itu bukti autentik, putusan. Itu bukti yang nggak bisa dibantah oleh siapapun, mau Prof. Yusril, mau Prof. Jimli, gitu loh ya. Jadi Prof. Yusril juga jangan bilang ini nggak konstitusional, janganlah, karena Anda berpihak ke sana, gitu loh ya. Seandainya Anda tidak berpihak ke sana, coba paparkan secara intelektual hukum, gitu loh ya. Sama Prof. Jimli juga begitu. Kita sering tahu, ada foto bahkan sering hadir di acara Gerindra. Makanya MK kemarin itu yang sudah dibuat, seharusnya dipecat itu diberhentikan. Bukan dipecat hanya dari ketua turun menjadi anggota. Seharusnya namanya dipecat aja sudah ini. Makanya itu kesalahkapraan. Bahwa TPUA sudah pernah, nomor 90 ya 90. Tentu, makanya TPUA beberapa bulan yang lalu sudah mendatangi MK. Ya. Dan kita sudah melakukan audensi yang waktu itu tidak ketemu ketua MK yang baru. Dan pada saat itu kita menjelaskan tentang apa? Tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman 48 tahun 2009 pasal 17. Nah, tetapi mereka tidak mengakui itu seolah-olah. Nah, ini aneh. Padahal mereka hakim, harusnya tunduk. Iya kan? Harus tunduk pada Undang-Undang Pokok Kehakiman 48 tahun 2009 pasal 17 ke bawah. MK-nya mengakui. Ya, kabirunya. Waktu saya tanya, kamu ini hakim di sini tunduk nggak Undang-Undang Kehakiman? Tunduk katanya. Iya. Tapi ya saat itu memang dia mengatakan tunduk, tapi karena dia bukan hakim sebenarnya. Namun paling tidak karena mungkin khawatir dan takut kepada kita, lebih baik diterima apa yang diomongin deh TPUA. Pikirannya dia begitu. Biar cepat balik deh, kira-kira begitu gitu loh ya, kira-kira begitu. Namun yang aneh, tapi masih mending kan diterima ya, mending DPR kemarin itu masalah gitu loh. Maksud saya lembaga DPR ini harusnya lembaga yang langsung kontaknya itu pada rakyat, pada kita, maksudnya begitu, daripada MK gitu loh ya. Tapi harusnya kan lebih aspiratif ya. Aspiratif. Nah, coba bayangkan kemarin itu yang sudah diviralkan oleh beberapa YouTuber ya, bahwa memang begitu sangat sedihnya rumah DPR mulai dari paving ya sampai terbangun, sampai pakaian-pakaian Pamdal tersebut itu dari uang rakyat, tapi rakyat yang menghadap secara konstitusional dengan mengirimkan surat resmi ditolak dengan arogansi model preman. Wah, ini membahayakan ini. Artinya apa? Mereka itu menunjukkan sebuah kekuasaan yang dianggap kekuasaan itu adalah absolut. Jadi ibaratnya itu kalau kita mengibaratkan zaman Fir'aun, rakyat mau menghadap Fir'aun itu harus ada kriteria atau orang-orang dalam yang bisa masuk ke dalam Fir'aun tersebut. Nah, ini masalah juga. Makanya pada saat surat dikirimkan kepada Mbak Puan, seharusnya Mbak Puan kalaupun memang nggak ada, memberikanlah kesempatan kepada kita semua untuk masuk. Ada penjelasan secara konkret di meja misalnya bicara. Karena dia rakyat, dia punya fasilitas yang luar biasa. Bukan cuma gaji, bukan cuma uang reses, bukan cuma uang setiap sidang. Tapi bermain juga proyek. Iya, gitu loh ya. Jadi janganlah
Anda juga berbohong meniru pimpinan yang paling tinggi dalam konteks hal ini, ya bukan di DPR, tapi pemimpin negara kita yang mengatakan dari SMK pemesannya sudah 6.000. Mana tidak ada satupun juga SMK itu ada mobilnya. Iya, Mobil gaib. Gaib itu dia. Harusnya lebih baik dinamakan mobil gaib. Nah, itu dusta kan? Tercela. Ya, dia dusta kan? Dusta. Betul. Lebih gila lagi dari SMK ada yang dikatakan dusta. Jangan khawatir. Kita masih ada 11.000 triliun di kantong saya. Belum yang di luar katanya. Lah, coba 11.000 triliun. Ini maksud saya begini loh. Masa sih telinga, mata, hati para DPR, MPR, ya para menteri, para rakyat yang intelektualnya tinggi ini diam, dibohongi dengan terang-terangan. Itu dibohongi loh, nggak bisa dibantah itu. Itu pembohongan yang sangat mantap dan luar biasa. Bukan cuma orang Indonesia yang mendengarkan, orang seluruh dunia. Kata pidato presiden. Pidato presiden itu. Iya. Jadi iya, katakanlah, ya silakan. Tapi itu sudah berkembang dan ada di pikiran dan hati setiap rakyat Indonesia, bahkan di luar negeri juga. Nah, belum lagi, belum lagi soal undang-undang ombudsman. Coba Anda bayangkan, tidak ada sosialisasi kepada publik undang-undang ombudsman itu. Bukan ombudsman, omnibus law. Sorry, minta maaf. Omnibus law. Sorry, minta maaf. Ya, minta maaf. Omnibus law. Itu undang-undang tidak pernah direalisasikan kepada publik. Tahu-tahu jam 1 pagi, Aji Samsudin ngetok. Setelah ngetok, berapa minggu kemudian disel dia dengan kasus yang lain, gitu loh. Jadi saya nggak tahu ya model-model begini ini bagaimana ya, kok menjadi tontonan yang sangat buruk gitu loh, maksud saya ke depan publik gitu loh ya. Jadi undang-undang Omnibus Law ini luar biasa ini kejahatannya ini. Gitu loh ya. Dan ini salah satu juga yang menabrak aturan undang-undang sampai pada tingkat IKN. Kalau kita bicara IKN juga, baik pandangan hukum maupun politik, kita bicara pandangan politik ya. Sekarang kalau pandangan politik itu kan sangat dipaksakan bahwa IKN itu harus terjadi. Entah siapa dalang di belakangnya walaupun kita tahu. Tapi kalau pandangan hukum, itu kan hak ulayat masyarakat Dayak. 6.000 hektar lebih. Lah bagaimana kalau nanti terbangun pikiran saya, terus Dayak-Dayak ini mempersoalkan dan menyerang? Berarti kan tidak ada keamanan yang bisa dijamin di situ. Apalagi pandangan politik lain. Bulan 10 sudah tidak ada lagi presiden. Yang namanya Jokowi. Presiden berikutnya siapa? Lah kalau misalnya nomor 1, Anies Baswedan yang sampai. Bagaimana investor nasibnya yang menanamkan ratusan triliun, puluhan triliun yang sudah masuk? Kira-kira begitu. Walaupun investor ini masih juga kacau. Nah, berarti kan ini permainan dusta yang berlipat-lipat, berlapis-lapis langit maksud saya. Gitu loh ya. Bukan bicara SMK, bukan bicara duit 11.000 triliun, bukan dan lain-lain. Terus belum lagi sekarang bagaimana peminjaman uang itu mencapai keseluruhan tuh hampir 20.000 triliun. Hutang. 9.000 triliun itu ke Cina, sisanya BUMN dan lain-lain 9.000 lebih. Hampir 20.000 triliun. Nah, ini sudah melampaui undang-undang perbankan 30, ini sudah 40% lebih. Berarti kan sudah kolab. Nah, kalau kolab, ya itu masuk sebenarnya. Impeachment itu. Iya. Nah, kenapa DPR diam? Iya, melanggar undang-undang. Kenapa kenapa DPR diam? Padahal 30% itu dimaksimalkan. Kalau ini sudah mencapai 40% dan itu sudah dibahas kok. Sudah mencapai urat nadinya itu mencapai 39, sekian persen. Berarti kan melampaui 30%. Ya, impeachment itu sudah masuk. Artinya dari pintu segala hal ini kalau mau jujur banyak. Tapi lagi-lagi tidak cuma ijazah palsu. Tidak cuma ijazah palsu. Ya, karena mulai tadi sudah dibahas oleh Prof. Egy dan Ustadz Ahmad Kozinuddin soal ijazah palsu. Saya mungkin yang lain pandangannya. Tapi pandangan yang lain juga lebih dahsyat juga sebenarnya gitu loh ya. Pandangan-pandangan salah satunya soal hutang gitu loh ya. Soal tercela juga. Oh iya, tercela. Jadi 7A itu sangat masuk, tinggal 7B-nya aja dilanjutkan gitu loh ya. Maka dari itu
sebegitu menumpuknya proses masalah yang dilakukan oleh seorang presiden ini yang namanya Joko Widodo. Nah, ini sudah di level urat nadir negeri kita ini. Bagaimana gitu ya? Belum lagi pikiran kita begini lah sebagai rakyat. Katakanlah misalnya Bang Anies yang dapat, yang kena. Untuk membayar ini bagaimana? Tentu presiden ini yang namanya Bang Anies ini akan memutar otak dan memeras otak. Bagaimana teknisnya? Belum lagi tambahan-tambahan yang memberikan ruang dan waktu para komunis Cina masuk melalui tempat-tempat yang sudah ada. Nah, termasuk pernah kita mendengar apa yang dikatakan oleh Jenderal Gatot Nurmantio waktu menjadi Pangap waktu itu, dan itu membahayakan. Telah ditemukan satu kontainer Uang merah. bukan senjata. Oh, senjata. Iya. Nah, Penyelundupan ya? iya penyelundupan. Dan tidak lama akhirnya ada perubahan, diganti secepatnya. Panglima TNI. Itu bukan Pangap, Panglima TNI waktu itu. Dan tetap sampai sekarang dia mewanti-wanti Pak Gatot itu bahwa kehati-hatian ini ideologi PKI sudah mulai artinya terang-terangan gitu ya. Dan pernah mungkin Prof. Egy juga dan Ustadz Ahmad Kozinuddin serta Buya dan yang lain pernah dengar bahwa Presiden melarang menyweeping PKI. Kan pernah ada itu. Bahkan dikuatkan oleh Seknek kalau tidak keliru itu. Waktu itu bicara. Lah, kepentingan nggak boleh menyweeping PKI. Nah ini kan sudah ada indikasi. Yang lebih indikasi itu muncul dan tidak bisa dibantah. Kepres 17. Kepres 17 itu menyatakan bahwa Presiden 2022 itu atas nama pemerintah meminta maaf kepada PKI atas korban yang terjadi. Wah ini kan coba bagaimana, siapa yang harus kita jawab ini gitu loh ya. Walaupun tidak terlaksana, tapi Kepres itu ada. Berarti PKI korban. PKI korban. Pelakunya TNI. Iya, pelakunya Dan pokoknya umat TNI, umat Islam, tokoh dan semuanya. Jadi diwakili oleh Jokowi, mungkin ya pandangan Kepres 17, udah deh kita minta maaf atas nama negara. Coba. Ini maksud saya ya, sudah melampaui dari ijazah yang kita bicarakan kan gitu kira-kira. Berapa banyak sudah? Iya. Nah, lebih bahaya lagi laten-laten begini. Bukan cuma pengkhianatan. Bukan cuma pengkhianatan ini. Sudah layak masuk digodok di pasal 7A dan 7B untuk dilanjutkan ke MK. Ya, gitu. Kategorinya pengkhianatan. Pengkhianatan, iya. Artinya sudah parah ini, gitu loh. Nah ini masalah maksud saya. Sebegitu banyaknya gitu loh ya persoalan-persoalan yang memang ini fakta, bukan bohong. Apalagi terakhir-terakhir ini seorang Joko Widodo mengatakan, saya harus cawe-cawe. Loh pengakuan itu berbahaya seorang presiden. Masuk 7A itu juga. Bahwa perbuatan tersebut itu tercela. Terbukti 90 MK. Itu sudah jelas nyata. Coba PKPU, undang-undang yang dibuat KPU nggak berubah. Tapi tetap diterima ya. Tetap diterima. Makanya kan aneh. Kacau. Bukan kacau lagi nih, gila. Gitu loh ya. Diterima. Dan padahal secara prosedural itu ternyata Almas itu setelah mengajukan ditolak di MK. Ya. Tahu-tahu diterima kembali dengan ada tanda tangan yang aneh. Tidak ada. Iya, tidak ada tanda tangan tapi dipalsu kayaknya tanda tangan itu. Nah ini kemana? Ini kan ada Benyamin nih, anaknya Benyamin ini. Bagaimana? Benyamin rekan kita. Benyamin iya. Anak kita sama kita kan dekat dia. Jadi tapi ya sudahlah. Saya nggak tahu nih apakah mungkin ini. Dengan Bonyamin. Bonyamin kan anaknya Almas itu. Almas itu anaknya. Anaknya Bonyamin Solo. Jangan-jangan juga ya. Saya khawatir proyek juga ini gitu loh. Nah ini masalah. Nah makanya itu dia. Jadi coba bayangkan. Mulai tadi yang kita sampaikan. Jadi udah begitu luar biasa banyaknya coba. Ini kan pengkhianatan sudah jelas, kebohongan itu jelas, dusta itu jelas, rakyat kita tercela ada pasti, rakyat kita dibohongi, sangat dibohongi ini. Pura-pura milih yang rambut putih di depan Megawati, ternyata membelot. Bagaimana ini? Maksud saya, bingung kita nih sebagai advokat ya, sebagai rakyat lah, gitu ya.
Kenapa sih kok Megawati juga diam? Apa mungkin karena takut dibongkar hal-hal yang lain? Atau tadi yang saya bilang ada skenario dua kaki. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan juga, jika memang ada kesalahan, tentu kesalahan itu harus juga dijawab oleh siapapun melalui prokes juga, nggak apa-apa gitu ya. Artinya bukan dengan jalan-jalan yang radikal lah istilahnya, cara-cara yang premanisme gitu loh ya. Nah, kita juga bisa melakukan hal yang sama gitu loh ya. Namun ini penting untuk kita sampaikan karena apa yang kita sampaikan dari Ustadz Ahmad Ghazienuddin maupun Bang Egy, saya, ini fakta yang disampaikan, nggak bisa terbantahkan. Apalagi tadi bukti-bukti autentik secara hukum itu bukti. Tapi kalau mau bukti lebih banyak, yang saya sebutkan ini juga bagian dari bukti, Prof. Egy. Sebegitu banyaknya gitu loh ya. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekjen TPUA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami tegaskan bahwa memang di dalam penyampaian aspirasi kami fokus kepada 3 alasan yang ada di dalam pasal 7A. Karena memang konstitusi menyatakan terbukti dan Puan Maharani minta bukti, dan terhadap 3 alasan itu bukan sekadar berita tapi sudah ada buktinya, dan bukti itu sudah diproses ke pengadilan. Jadi ada putusan, kalau ijazah palsu sudah ada putusannya. Ya udah ada. Kalau hutang nih ada faktanya tapi belum diproses di pengadilan, belum. Kalau ini udah semua, ijazah palsu diproses di pengadilan. Kemudian cawe-cawe udah diproses, muncul putusan MK 90 sama MK, makanya itu juga kita jadikan alat bukti begitu, dan itu bukti bukan sekedar cerita omon-omon begitu. Nah, tapi sebelum ke Buya Fikri Barakuan, ada satu hal nih yang penting untuk ditegaskan Bang, karena banyak juga yang mengatakan ini kan Presiden Oktober 2024 demi hukum kan selesai. Kenapa sih energi kita nggak difokuskan untuk pemilu? Toh Presiden juga akan selesai dari Oktober 2024. Toh prosesnya menurut Yusril kan paling nggak 6 bulan, jadi lama begitu. Nah ini yang penting untuk kami sampaikan agar tidak salah tafsir terhadap proses yang kami ajukan. Begini analoginya. Analogi yang sering kami sampaikan adalah kalau seorang imam saat memimpin sholat berjamaah pada rakaat terakhir itu dia kentut dan baunya kita dengar, aroma juga kita cium karena kita dekat dengan posisi imam, bahkan seluruh makmum mendengar suara kentut itu, brot misalnya gitu kan. Masa harus meneruskan sholatnya dengan dalih ini kan sudah tahiyat akhir, tanggung gitu, lanjut aja begitu ya, tinggal Oktober gitu lah kan. Tidak, karena masalahnya Presiden sudah terbukti tidak lagi memenuhi syarat, ijazahnya palsu tadi, karena Presiden terbukti melakukan perbuatan tercela. Maka yang benar adalah Presiden ditarik. Toh konstitusi kita juga sudah mengatur kalau Presiden itu diberhentikan, Wapres naik, kemudian MPR bersidang, mencarikan Wapres pengganti, ditetapkan, Wapres dinaikkan menjadi Presiden, ditetapkan, selesai, ada jalan keluarnya. Dan pemilu tetap jalan. Pemilu tetap jalan dan akan ada jaminan pemilu akan jurdil. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang cawe-cawe. Sehingga hasil apapun dari pemilu orang akan percaya. Tetapi kalau pemilu di bawah kendali Saudara Joko Widodo, hasilnya apapun semua akan mengatakan curang. Itulah urgensinya. Itu urgensinya, gitu loh. Jadi jangan dianggap tinggal nunggu Oktober dikit lagi. Enggak, gitu loh. Sebagaimana kalau kita sholat, udah tahiyat akhir tanggung nunggu salat, enggak. Kalau sudah batal ya harus diganti. Artinya contoh ini sudah 1.500 tahun yang lalu. Artinya, iya. Bukan barusan. Iya. Betul. Jadi kita bukan kemudian ngotot untuk menyampaikan aspirasi untuk diproses, karena faktanya begitu gitu loh. Atau mungkin saya mau bertanya kepada segenap rakyat Indonesia, apakah ridho punya presiden sudah tidak memenuhi syarat lagi? Bodong. Apakah ridho presiden itu terbukti melakukan perbuatan tercela? Apakah ridho pemilu itu tidak jujur dan tidak adil lagi? Apakah ridho pemilu nanti sudah ada keputusan tapi pertentangan perseteruan tidak pernah selesai oleh keputusan KPU? Karena apa? Semua menganggap keputusan KPU itu curang. Apakah ridho bangsa ini terbelah karena sebuah proses pilpres yang tidak menghasilkan keputusan yang bisa legitimate dipercaya oleh publik? Loh, ini lebih urgen lagi gitu. Malah justru bahaya.
Ini yang lebih berbahaya, bukan sekedar sampai Oktober, bahkan sampai tahun-tahun berikutnya ini akan panjang kalau tidak kita bersihkan ya pemilu ini dari satu tindakan yang kita pahami pasti tidak akan adil. Baik, terakhir kepada Buya Fikri Bareda untuk menyampaikan pandangannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ustadz Khodinuddin yang saya hormati, Bang Egy, Bang Azam Khan. Yang pertama sekali saya ingin menyampaikan, saya Fikri Bareno ingin menyampaikan ini berawal dari dibukanya pintu bagi Ketua DPR RI akan menerima aspirasi pemakzulan Saudara Joko Widodo sebagai presiden. Jadi yang nawarin Mega, Puan Maharani kan sebagai Ketua DPR. Ya, supaya jelas. Supaya jelas, ya kan? Nah, kenapa kita banyak tuntutan dari masyarakat kita, rakyat kita, para aktivis untuk agar presiden ini dimakzulkan? Ya seperti tadi para tokoh telah menyampaikan. Yang pertama karena adanya yang intervensi, ya kan, cawe-cawe Jokowi terhadap anaknya yang dia ingin memenangkan anaknya ini kalau di Pilpres besok ini, sehingga ini kan telah terlihat bagaimana Gibran menjadi cawapres walaupun umurnya tidak cukup, kemudian dia melabrak aturan dari MK, ya kan, dengan mengeluarkan putusan nomor 90 itu kan, PU 21 2023 itu kan. Nah, akhirnya terjadilah Gibran menjadi cawapres, ya kan. Jadi ini sebetulnya ini kan kalau kita lihat kan para pakar tadi telah mengkategorikan sebagai perbuatan tercela. Kalau kita lihat dari segi agama, ketika ada perbuatan tercela dilakukan seorang presiden seperti ini, maka artinya presiden telah melakukan pelanggaran-pelanggaran moralitas, pelanggaran akhlak, pelanggaran adab berbangsa bernegara bagi seorang pemimpin. Bahwa seorang pemimpin itu menjadi persyaratan adalah seorang pemimpin dia harus sidik, harus jujur. Nah, ini kejujuran telah dilanggar sama presiden kita hari ini. Artinya ini juga bertambah lagi bahwa dia sebagai presiden telah hilang rasa kejujuran, syarat menjadi pemimpin harus ada sidik itu. Sementara ini kita melihat tadi rentetan peristiwa-peristiwa selama beliau memimpin ini, pelanggaran kejujuran sangat luar biasa dipertontonkan kepada kita. Dan begitu juga terkait dengan Bang Egy sampaikan bagaimana persoalan ijazah palsu. Ini pun juga sangat terkait, ya kan? Bagaimana ijazah palsu sampai hari ini tidak bisa dibuktikan, tidak bisa ditunjukkan kepada publik dan juga pengadilan bahwa ijazahnya ada yang aslinya, sehingga menghentikan pengadilan kita terkait dengan itu. Tapi itu sampai hari ini kan kita tidak bisa menyaksikan ijazah aslinya. Jadi dengan 3 kategori yang disebutkan teman-teman kita tadi, jadi ini ada pelanggaran yang berat dari segi agama. Kalau kita lihat ini adalah pelanggaran moral, akhlak, kejujuran. Kalau kita lihat bagaimana Islam mengajarkan kepada kita, wailul lil mutaffifin, kecelakaanlah bagi orang yang curang. Ini kan tidak jujur. Dengan pelanggaran moralitas itu kan adanya kecurangan yang mereka lakukan. Bahwa Islam sangat mengutuk, sangat memberikan stigma yang buruk kepada orang yang berlaku itu. Jadi kecelakaan lah. Kalau Islam setelah menyampaikan, Al-Quran telah menyampaikan kecelakaan kepada orang-orang yang curang itu, artinya ini hukuman-hukuman yang sangat berat dikasihkan sama Allah dan Rasulnya, bahwa dia melakukan kecurangan, melakukan tidak ada kejujuran itu. Bahkan di ayat yang lain kalau kita bisa melihat, misalkan setiap khatib Jumat kita, ketika mereka mau khutbah Jumat itu, sebagian khatib kita menyampaikan ayatnya
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Nah, ini sering-sering khatib juga menyampaikan seperti itu. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah kamu yang benar. Dan ini yang dilanggar lagi sama Jokowi. Tidak berkata yang benar, tidak berlaku jujur dan berlaku curang, dan sebagai bahasa hukum perundang-undangan kita sebagai adalah menjadikan perbuatan tercela dia. Kalau kita lihat misalkan bagaimana undang-undang kenegaraan kita, misalnya TAP MPR nomor 6 tahun 2001 itu, kalau sudah TAP MPR itu. TAP MPR nomor 6 tahun 2001 ya kan? Ya, TAP MPR. Kalau sudah tercela, sudah tidak jujur, ya mundur kan begitu kan? Jadi Tanpa harus dimundurkan. Tanpa harus dimundurkan. Atau dimakzulkan. Ya, ini kan ini adab seorang pemimpin kan begitu. Konsep tahu diri. Konsep tahu diri kalau menurut Bang Egy. Jadi inilah yang kita salut dengan Presiden Soeharto. Begitu rakyat negeri ini merasa dia tidak dipercaya lagi, dia mengundurkan diri, berhenti jadi presiden. Nah, ini artinya masih ada adabnya lah. Masih ada adab, ada akhlak. Bahkan kita dalam Islam itu, Islam mengajarkan Rasulullah itu diturunkan ke muka bumi ini untuk membenarkan akhlak manusia. Nah, inilah. Jadi kalau akhlak, adab ini yang udah dilanggar, artinya ajaran yang utama bagi agama kita ini, Rasul diturunkan untuk membenarkan akhlak, dan ini yang dilanggar oleh presiden hari ini. Maka wajar kalau ada TAP MPR nomor 6 tahun 2001 itu, kalau sudah tidak dipercaya, sudah tidak berakhlak, sudah adab udah kurang, rakyat sudah ini sudah wajar, tahu diri aja lah kata Bang Egy, udah mundur, tidak usah dimakzulkan, harusnya lebih awal bisa mundur duluan gitu. Mungkin iya itu lebih bermartabat gitu. Kemudian lebih lanjut kita melihat bagaimana misalkan di dalam ayat yang dipesankan sama Bang Egy tadi kepada kita itu, ayat surat apa tadi Bang? Az-Zariyat. Surat Az-Zariyat ya kan? Ayat 10. Surat Az-Zariyat ayat 10 dan ayat 11. 11-nya itu memang mengatakan ini ada saya tuliskan di sini. Oh, mana dia? Kecil banget tulisannya. Ini dia. Sebentar. Surat Az-Zariyat ayat 10. Kutilah kharrasun, ya kan? Ya. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Ini jadi Allah memang memberikan kutukan betul kepada. Jadi memang Islam itu sangat menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, moral itu, akhlak itu, adab itu. Makanya kalau setiap khatib Jumat itu memesankan itu, tidak hanya ditujukan kepada mereka yang sebagai rakyat biasa, bahkan kepada para pemimpin itu disampaikan bahwa berkata benar itu adalah bahagian yang sangat terpenting bagi ajaran agama, karena itu adalah ujung tombak daripada akhlak itu. Kalau kita sudah dengan mudah kejujuran sudah tidak dianggap hal yang penting, kebenaran sudah tidak dianggap hal yang penting, artinya kan itu sudah nilai-nilai agama itu telah dihilangkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi ini adalah seorang presiden. Jadi kalau misalkan menurut saya kalau itu yang sudah dihilangkan, tentulah akan menjadikan rakyat negeri ini bagaimana kepercayaan, trust itu akan jadi hilang. Nah, ini tentu terkait erat ketika presiden ini dia memajukan anaknya Gibran menjadi wapres. Konteksnya ke sana. Ketika anaknya menjadi wapres, maju bersama Prabowo, lalu presiden tetap berkuasa, dan dia telah menyampaikan jauh-jauh hari akan mencawe-cawekan, akan bertindak menjadi tim sukses anaknya. Bagaimana seorang kepala negara yang anaknya maju jadi wakil presiden, lalu orang tuanya menjadi tim suksesnya, dan seluruh kekuatan negara diarahkan untuk memenangkan itu. Nah, ini berdampak kepada hasil pemilu yang sangat hasilnya nanti bagaimana hasil pemilu itu dipercaya oleh rakyat. Sementara yang menyelenggarakan ini adalah orang tuanya sendiri, bapaknya sebagai presiden. Jadi ini yang kita khawatirkan. Kita akan menghasilkan
hasil pemilu yang tidak legitimate, yang tidak terpercaya. Dan kalau hasil pemilu nanti tidak terpercaya, tidak legitimate, tidak rakyat negeri ini tidak menganggap hal yang dia merasakan keadilan ada di situ, kejujuran ada di pemilu itu, maka ini kita pemilu yang dibiayai dengan dana yang 70 triliun ya kan. Ini kan dana yang bukan main besarnya ya kan. Lalu rakyat negeri ini nanti tidak melahirkan kepercayaan hasil pemimpin yang dilahirkan itu. Ini yang perlu kita antisipasi jauh. Makanya kalau hari ini rakyat dan tokoh-tokoh negeri ini meminta agar Jokowi sebagai presiden dia berhenti atau minta dia mundur atau dimakzulkan sehingga dia tidak bisa lagi mengganggu pemilu ini, istilahnya tidak lagi dia berbuat agar pemilu ini tidak berlaku menjadikan anak intervensi terhadap anaknya dan lain-lain. Tentu pemilu bisa berjalan dengan seadil-adilnya. Inilah yang harapan kita. Artinya begini. Kalau yang tadi disampaikan Ustadz, keras dikit. Artinya begini, yang disampaikan Ustadz tadi soal ayat kalamullah tentang kazab, ya kan? Iya betul. Dan itu ditujukan kepada pemimpin. Berarti pemimpin yang satu ini apa pura-pura tidak tahu atau sudah tahu? Dan kira-kira kutukannya berapa banyak itu kira-kira? Atau bebal. Iya. Jadi artinya menimpa kutukan itu berapa banyak? Coba. Ya. Silakan. Ini kita karena Daeng juga menunggu ternyata lewat Zoom. Lewat Zoom. Habis ini Daeng ya, oke. Baik, kalau begitu ini kan ya kalau kita lihat memang Bang Azam sampaikan itu memang saya rasa maksudnya kutukannya berapa kali lipat itu. Tidak mungkin. Iya, mungkin saya rasa mungkin juga tidak tahu juga tidak mungkin. Sebab kan di sekeliling mereka juga banyak orang pintar. Mungkin mengabaikan gitu. Mereka tahu tapi masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Berarti melawan. Iya, abai dengan pesan-pesan ilahi gitu. Dan menurut saya ini satu hal yang bisa berdampak kepada bangsa dan negara kita. Kalau pemimpin itu tidak tunduk dan patuh kepada perintah Allah, tentu keberkahan dari langit itu Allah akan tidak turunkan. Tidak sebagaimana dari langit, dari bumi juga. Iya, dan sebagaimana Al-A'raf 96 itu kan, kalau negeri ini dipimpin secara beriman dan bertakwa, Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi ketika pemimpinnya itu tidak dusta, bohong, tercela, kemudian tidak berakhlak, kemudian labrak seluruh aturan, lalu merusak bangsa dia sendiri. Harusnya kan dia yang menjadi penjaga untuk seluruh bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang yang harmonis, yang dia bukan tim sukses. Kan dia kan bukan tim sukses keluarga dan anak-anak ya, tapi dia adalah presiden bagi bangsa ini. Oleh sebab itulah kita hormat dengan Presiden Pak Harto dulu, meskipun berkuasa 32 tahun ya kan, tapi tidak pernah mendukung mencawe-cawekan keluarganya untuk menjadi wapres dan lain-lain. Padahal dia juga sangat pantas itu. Walaupun itu kita juga tidak setuju lah misalnya gitu. Karena ini memang sangat tersangkut dengan moralitas. Inilah menurut saya memang pemimpin harus punya akhlak. Pemimpin harus punya rasa malu juga, harus punya moralitas. Jadi sehingga ada yang pantas menurut akal manusia, ada yang tidak pantas. Sehingga dia dengan rambu-rambu Al-Quran dan Sunnah itu tidak perlu misalkan hari ini kita menyampaikan ayat-ayat kayak begini, hukuman kepada pemimpin yang curang misalkan. Tidak perlu, tapi dia ada konsep tahu diri itu. Telah berhenti tidak berbuat sebelum ada rakyat yang melakukan protes. Konsep barbar. Okay. Itu mungkin Bang Egy yang paling pas menjawab. Tambahannya tentang taxpayer money, itu pembayar pajak. Jadi uang yang dipakai ini adalah sesungguhnya dari kita rakyat, pembayar pajak. Jadi keliru kalau pakai istilah memakai uang negara gitu loh. Iya, betul. Uang rakyat ini.
Nah, jadi yang 11.000 itu adalah berkait dengan satu situasi yang ada, harusnya begitu. Jadi uang rakyat yang dipakai oleh mereka korupsi.